Itu aja yang aku kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habib Pandia, NPM 2215006173 dari kelas PSTIA. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem basis data Oracle Academy, yaitu modul ke-71 dan 72. Dan 71 ini membahas tentang ARC atau bisa disebut dengan busur. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah mendefinisikan istilah constraint sebagai pemodelan data. Setelah itu mengidentifikasi exclusive or relationship dalam skenario bisnis. Diagram diagram busur untuk mempresentasikan atau mewakili exclusive or relationship. Setelah itu membedakan antara penggunaan arc dan subtype di pemodelan data. Setelah itu ada tujuan lain, di antaranya adalah arc dalam data modeling ini membantu desainer untuk mengklarifikasi atau memperjelas sebuah exclusive or uh, exclusive or across relationship atau yang berseberangan dengan relasi. Eh, Setelah itu ada semakin eksplisit, semakin kompleks atau eksplisit permintaan klien, semakin akurat, semakin akurat implementasi akhir yang akan dibuat. Jadi eh, apa sih constraint ini? Atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah kendala. Setiap bisnis itu mempunyai sebuah restriction atau sebuah batasan mungkin yang mana atributnya memiliki value, memiliki nilai nilai atribut dan hubungan-hubungan mana aja yang dibolehkan. Pembatas batas ini tuh juga disebut dengan constraints atau kendala tadi, dan juga bisa merujuk pada atribut tunggal dari suatu entitas atau relationship antara entitas. Setelah itu ada exclusive or exclusive exclusive or relationship. Hubungan antara exclusive relationship kadang-kadang ini eh, terjadi antara entitas dan juga bisa disebut sebagai exclusive or relationship. Sebuah exclusive or relationship ini adalah relationship antara satu entitas dan dua atau yang lain dengan entitas yang mana hanya terdiri dalam satu waktu. Dalam ERD kita memodelkan tipe ini dengan sebuah art atau sebuah busur. Exclusive or relationship. Nah, ini ada contohnya. A training event can be hosted by either an in-house trainer or an external training company. Jadi, training event ini ah, bisa diselenggarakan oleh rumah di rumah pelatih atau uh, di perusahaan tempat training. Nah, ini tadi yang disebut dengan ARC atau busur tadi. Jadi training event ini bisa diselenggarakan di house house trainer atau bisa diselenggarakan di training company atau juga bisa dibaca terbalik yaitu in-house trainer host training event atau juga training company host training event. Terus juga di bawah ada eh, nah ini yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah selanjutnya ada exclusive or relationship.
Nah, ini ada contoh lain nih, di mana ada billboard, terus menunjukkan dia ini bisa di billboard ini bisa memunculkan movie, bisa memunculkan produk advertisement, bisa memunculkan public announcement. Jadi dia dalam tiga entitas ini tergabung dalam satu entitas utama. Jadi bisa dibaca seperti billboard feature movie, billboard feature product advertisement, atau juga billboard feature public announcement. Atau juga bisa dibaca sebaliknya. Setelah itu, nah, di sini ada membership. Representing exclusive or relationship in the ERD. Mempresentasikan exclusive or relation dalam sebuah ERD. Jadi di sini ada eh, membership seperti yang di atas tadi, membership help by company dan juga membership help by customer. Jadi ini bisa to many to one. Bisa juga dibaca terbalik, company the holder of membership atau juga customer the holder of membership. Setelah itu, ini ARC tadi. Jadi ARC ini atau busur ini dipresentasikan di ERD sebagai garis garis seperti ini, seperti busur, layaknya busur. Yang di sininya seperti ada anak panahnya. Setelah itu apa lingkaran yang digambar di sini itu adalah bagian dari busur atau arc. Busur itu selalu menjadi milik dari satu entitas atau juga bisa disebut dia bisa menjadi entitas utama. Setelah itu arc can include more than two relationship. Jadi busur itu bisa menginclude atau bisa memasukkan lebih dari dua relationship seperti yang di atas tadi ada tiga. Nah, tidak semua relationship dari entitas butuh untuk di-include di sebuah arc. Bisa juga dilakukan secara terpisah. An entity may have a several arc. Jadi sebuah sebuah entitas itu mungkin memiliki beberapa busur atau arc. An arc so always consists of relationship of the same optionally. Sebuah arc harus selalu konsisten dalam relationship jika dia memiliki apa opsional yang sama dengan opsional itu yang sama, pokoknya harus sama, konsisten. Setelah itu semua hubungan semua relationship dalam arc atau busur ini harus di dia ini apa bersifatnya wajib atau juga semuanya bisa opsional. Relationship in arc may be of different cardinality although this is rare. Relationship dalam suatu busur mungkin juga bisa memiliki kardinalitas yang berbeda, tapi ini biasanya jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Setelah itu ada A, super type dan subtype. Art dan super dan subtype ini memodelkan eksklusifness yang bertimbal balik. Situasi tertentu, hmm, beberapa situasi itu lebih baik dimodelkan dengan cara arc ini atau dengan cara pembusuran ini. Dan situasi lainnya itu bisa menggunakan supertype dan subtype, tapi lebih baik menggunakan arc. Contohnya ini, checking account and saving account are types of checking account. Berarti checking account dan saving account ini adalah types dari account. Jadi dia ini berhubungan ke satu entitas utama ini. Jadi checking account merupakan types dari account, saving account merupakan types dari account. Begitu juga dibaca sebaliknya. Nah, ini contoh dari
supertype dan subtype. Jadi supertype-nya adalah akun dan subtype-nya adalah checking, saving, dan other. Jadi kedua itu sama saja, tetapi ini kan dipisah, ini kotak-kotak ini dipisah juga, dan di tengah-tengahnya terdapat sebuah arc atau cursor. Terus juga ada ini contoh kedua, ini pun can be held either private home or public space. Berarti event ini bisa diselenggarakan antara di private home atau di public space. Nah, ini menggunakan apa tadi namanya yang busur tadi, art tadi. Nah, sama seperti yang di atas membacanya. Nah, terus juga di sini juga ada seperti ini. Eh, di kasus ini kedua private home dan public space itu adalah tipe dari venue dan mereka eh, memiliki atribut yang sama, jadi mereka bisa menjadi supertype dan subtype. Seperti ini supertype-nya, ini subtypes-nya. Jadi di dalam private and public space ini ada venue namanya yang jadi apa supertype mereka. Ada contoh ketiga sama saja seperti tadi, training event hosted by in-house trainer, training event hosted by training company. Selanjutnya ada kata kuncinya ada arc tadi, ada constraint, ada kendala tadi, exclusive arc relationship, mutual exclusive relationship. Jadi kesimpulannya ada mendefinisikan eh, ringkasan atau mungkin constraint as an applies to data modeling. Jadi mendefinisikan istilah constraint atau juga kendala yang diterapkan pada pemodelan data mengidentifikasi sebuah exclusive or relationship dalam sebuah skenario bisnis. Diagram an arc constraint to represent uh, diagram arc arc constraint atau kendala arc ini untuk mempresentasikan sebuah exclusive or relationship. Setelah itu membedakan antara penggunaan arc dan subtype dalam data modeling. Itu saja 7.1, selanjutnya lanjut ke 7.2. Selanjutnya ada 7.2 pada modul ini membahas tentang hierarki dan recursive relationship atau hubungan rekursif. Jadi objektivitas dari modul ini adalah mendefinisikan dan memberikan contoh dari hierarki relationship, mengidentifikasi UID dalam model hierarki, mendefinisikan dan memberikan contoh dari recursive relationship, mempresentasikan sebuah recursive relationship dalam sebuah IRD yang kemudian diberi sebuah skenario. Kemudian mengkonstruk model menggunakan atau juga membangun model menggunakan kedua itu, yaitu recursion dan hierarki untuk mengekspresikan konsep yang sama, arti konsep yang sama. Jadi selanjutnya adalah, nah ini adalah contoh dari eh, bagan bagan organisasi yang di atas ini ada presiden, di bawah ada director, di bawahnya lagi ada manager, di bawahnya lagi ada entry level employee. Kemudian di sini ada relationship and organizational chart. Nah, ini adalah eh, relationship dalam sebuah bagan organisasi yang di atas tadi. Jadi bagan di atas ini bisa diperpendek menjadi seperti ini. Presiden, presiden itu adalah the manager atau eh, manajer dari director. Kemudian turun lagi ke bawah director. Director itu adalah manajer dari eh manajer dari manajer. Kemudian manajer itu adalah adalah the manager seorang manajer dari entry level employee. Jadi dia bentukannya ke bawah hierarki seperti itu. Kemudian ada lagi contoh 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 lainnya yaitu UID floor is the combination of floor number and the building ID. Tuh.
sama seperti yang tadi. Ini ke bawah dia di building. Pertama ada yang bagian paling besar, dia akan turun ke bawah, floor atau lantai. Dia akan turun ke bawah lagi, yaitu ada suite, suite. Kemudian ada room, ada ID-nya. Kemudian di sini eh, ada ID-nya masing-masing atau UID-nya masing-masing. Kemudian di bawah ada hierarchy versus recursive relationship. Jadi di sini ada yang namanya presiden, director, manager, entry level employee, dan di sini adalah hubungan rekursifnya. Jadi dijadikan satu. Jadi ini yang tadi adalah hierarki presiden. eh, jadi dia merupakan manajer dari director, director merupakan manajer dari manajer, manajer merupakan manajer dari entry level employee. Nah, di sebelah kanan ini ada merupakan recursive relationship atau hubungan rekursif. Jadi semua ini dijadikan satu. Semua ini sebenarnya adalah employee. Akan tetapi eh, sem- eh, semua ini dijadikan satu dalam hal seperti ini. Di sini kan ada job nih, job, ada name, ada salary, terus ada manage by gitu-gitu gitu. Intinya ini sama saja. Setelah itu eh, kita cek perbedaannya, struktur hierarki ini lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena mereka ini sangat sama dengan eh, bagian organisasi seperti yang di atas tadi. Nah, ini contohnya. Nah, setiap entity bisa memiliki mandatory. Mandatory itu memiliki atributnya masing-masing, atributnya sendiri dan relationship-nya sendiri. Jika sebuah permintaan bisnis itu hmm, is instead of bukan semua atribut dan relationship seperti yang kita lakukan di recursive. Dengan cara ini juga pemodelan data kita benar-benar mencerminkan sebuah rules dari bisnis. Kemudian ada rekursif. Nah, jadi rekursif ini adalah cenderung dianya lebih sederhana karena kita hanya menggunakan satu entitas seperti ini sudah. Diagram kalian, diagram juga akan kelihatan kurang. Jadi eh, kurang sibuk lah pokoknya. Soalnya cuma satu. Bagaimanapun, namun eh, mereka ini kurang spesifik. Juga kita tidak mengerti atribut dan relation eh, atau relation kecuali intinya kita eh, tidak bisa eh, menganalisa atribut atau relationship dari ini kecuali kita tahu atribut masing-masing dari ini. Setelah itu ada convention, drawing convention. Every convention to show recursive relation is drawn as a loop. Jadi dia ini digambarkan sebagai sebuah looping. Tuh, dia diulang-ulang dan juga dikenal sebagai fixed year. Ada employee di sini, ada batch number, first name, job, salary, budget, bonus plan, car plans, terus managed by the manager of. Intinya mereka ini saling meluping gitu, berulang-ulang dan juga saling berhubungan. Sangat eh, tidak complicated memang, tapi agak sedikit susah dimengerti. Skenario bisnis automobile. Untuk automobile ini mempertimbangkan semua
eh, elemen-elemen dasar seperti rakitan, misalnya rakit-rakitan dan produk yang disebut komponen. Model ini bisa dibuat dengan simpel yaitu menggunakan recursive relationship. Ini contohnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.